Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir surat Al-A'raf ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihataka. Dan berkata para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka negeri Mesir dari kaum Fir'aun, apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di bumi dan meninggalkan kamu dan Tuhan-Tuhanmu? Jadi dikarenakan Musa berdiri di berseberangan dengan mereka, para pemuka-pemuka ini berusaha untuk mempengaruhi Fir'aun untuk melakukan sesuatu. Setelah kekalahan Fir'aun di depan khalayak ramai, ketika Musa berhadapan sama tukang-tukang sihir terbaik, tukang sihir itu terkalahkan, dan lebih dari itu, si tukang sihir itu memeluk Islam. Ini merupakan bentuk, kalau istilahnya adalah advertisement, iklan yang paling baik yang sudah Allah skenariokan untuk kerajaan Mesir. Ada masa, ada khalayak, ada hal yang disampaikan, dan dakwahnya terjadi di depan mata real penyihir yang dulu sebelumnya kafir masuk Islam. Dan para pembesar ini menggarisbawahi bahwa Musa punya dakwah sendiri, mengesahkan Tuhan. Sedangkan kamu Fir'aun, kamu bikin patung-patung di Mesir, kemudian mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhannya patung-patung ini. Saya adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi mereka mencari suatu titik poin untuk makin memperkeras kebencian Fir'aun terhadap Musa. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastakhyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun menjawab, aku nggak akan diam aja, kita akan bunuh anak laki-laki dari Bani Israel yang ikut kepada Musa itu, kemudian kita biarkan hidup anak perempuan-perempuan mereka. Hal ini sudah pernah Fir'aun lakukan di zaman Musa bayi. Masih ingat kan ya kisahnya bagaimana Nabi Musa dihanyutkan di atas sungai karena ibunya takut kelahiran ini akan tertangkap oleh oleh kerajaan Mesir sehingga anaknya akan dibunuh. Akan tetapi beberapa tahun kemudian peraturan itu dicabut, peraturan untuk membunuh bayi-bayi lelaki Bani Israel, sehingga lahirlah saudaranya Harun dengan selamat tanpa ada ketakutan. Kemudian Firaun mengatakan, sungguhnya kita itu berkuasa atas mereka. Kita ini bangsa besar, mereka hanya bangsa hamba sahaya. Kita bisa melakukan apa aja yang kami mau. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohon pertolonganlah kepada Allah dan bersabarlah. Fir'aun membuat seolah-olah dirinya
berkuasa. Tapi di atas Fir'aun, Allah lebih berkuasa lagi. Sehingga kalian bisa minta kepada Allah dan hadapi semua ini dengan sabar sampai datang pertolongan daripada Allah. Innal arda lillah. Sungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, bukan kepunyaan Fir'aun. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Diwariskannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Saat ini Fir'aun walaupun perbuatannya tidak disukai Allah, Allah berikan bumi kepadanya, kekuasaan untuk mengujinya apa yang dia lakukan dengan itu. Akan tetapi wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat kesudahan dan akibat baik dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Fir'aun diberi bumi, dia menyalahgunakannya, nanti akhirnya itu nggak akan baik. Dan kalian bersabar atas segala cobaan yang datang kepada kalian, diintimidasi oleh Fir'aun, diberikan peraturan-peraturan yang nggak masuk akal, membunuh bayi lelaki mereka. Bersabarlah. Sebab apa? Sebab akhir dari orang-orang bertakwa itu pasti baik. Allah akan siapkan kebaikan. Kalau nggak kebaikan di surga, ada kebaikan di dunia. Seperti contoh kisah Yusuf yang hidupnya miserable, sulit, kecilnya sulit, kemudian dijual sebagai hamba sahaya, masuk ke tahanan, dituduh macam-macam, sampai akhirnya dengan kesabarannya Allah berikan akhir yang baik buat Yusuf di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diangkat menjadi orang besar di Mesir. Di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagai Nabi Allah. Qalu udhina min qabli an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana. Bani Israel ini berkata, kami sudah ditindas oleh bangsa Mesir sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang kepada kami. Nggak ada bedanya, sama aja. Ini adalah mental-mental orang-orang yang terjajah. Mereka udah pesimis dulu melihat kondisi seperti ini. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Berkata Musa mengkomentari pendapat pesimis dari kaumnya. Mudah-mudahan Rabb kalian menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, akan membinasakan, akan mengalahkan musuh kalian, dan menjadikan kalian khalifah yang mengurus semua di muka bumi, menjadi pemimpin baru di Mesir. Fayanzura kaifa ta'malun. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Apakah kalian ini berusaha? Sebab apa? Allah yang mempergilirkan kekuasaan dengan atau tanpa bantuan manusia semuanya bisa. Jadi sekiranya nanti Mesir itu dikalahkan, Allah itu akan melihat apakah kalian itu berusaha ikut berpartisipasi dalam menegakkan kalimat Allah, atau kalian tuh hanya diam saja. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa untuk membangkitkan semangat
kaumnya untuk berusaha. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Nah, setelah peristiwa datangnya Musa kepada Firaun, Musa hidup dalam waktu yang lama dengan Firaun sampai puluh-puluh tahun. Nah, peristiwa berlanjut dalam orde puluhan tahun bahwa Allah menghukum keluarga Firaun dengan kekurangan, dengan kemarau dan kekurangan dari buah-buahan supaya mereka itu mengambil pelajaran. Jadi cara Allah membuat manusia kembali adalah dengan memberikan ujian. Orang yang diberikan hidayah ketika mereka itu diberi ujian, dia kembali kepada Allah. Jadi itu merupakan sunatullah, sehingga itu yang menjelaskan kenapa kehidupan kita tuh nggak pernah mulus sekali. Karena time to time, sekali-sekali Allah memberikan kesulitan dalam kehidupan, kekurangan, ketakutan, kesedihan. Supaya apa? Supaya manusia itu kembali, supaya manusia itu mengambil pelajaran bahwa Allah lah pemilik semua kisah di dunia yang membolak-balikkan kehidupan dunia, dan hanya kepada Allah kita kembali. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas surat Al-A'raf ayat 127 sampai 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.